ada yang tantrum padahal di luar sidang anak buahnya disuruh menyerang nih. Kalian di luar sidang ya, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian itu. Ya toh, sementara para big boss duduk di dalam persidangan dijaga dengan para bodyguard-bodyguardnya. Kenapa harus dijaga bodyguard? Nggak ada. Kalah nih mulut perempuan sama mulut jadi-jadian. Kalah. Takut. Hai Bere. Iyalah, maksud aku kita sangat sudah sebenarnya masyarakat umum pada umumnya seperti saya sudah bisa melihat fenomena tentang skincare ini, ya kan. Intinya adalah tidak adanya pemerasan. Intinya sebenarnya tidak ada pemerasan. Kayaknya kakak Reza nih salah. Dia pikir dengan backingannya Fitri dia bisa maju, tapi dengan adanya peradilan buat Nikita Mirzani, maka otomatis semua garis lain dan garis merahnya itu akan terbongkar semuanya. Siap, ya kan? Akan terbongkar semuanya. Kalau barang bukti Nikita Mirzani tidak speak up dan tidak dijadikan barang buktinya di persidangan, bisa jadi BPOM tidak akan merilis bahwa barang itu adalah berbahaya. Betul tidak? Berbahaya. Dengan lantangnya Nikita Mirzani mengeluarkan barang bukti bahwa yang dia perlihatkan ke hakim dan masyarakat pada umumnya kemarin di persidangan, ini loh produknya yang membahayakan. Akhirnya besoknya rilislah BPOM. Terus orang sana menggiring bahwa BPOM memihak, menggiring opini, bekerja sama, dibayar. Alah, oncom. Iya loh. Ya toh, kayak Sheila Saukia, kayak Uya Kuya dengan lantang. Kalau memang Reza Gladys dan Sheila Saukia memang bersalah, gua akan tutup pabriknya. Gua akan penjarakan mereka. Ada yang tahu nggak Uya Kuya di mana sekarang? Betul kata Yusrian. Ada yang tahu nggak Uya Kuya sekarang di mana? Cari Uya Kuya. Terima kasih Kakak Mor. Malu dia, takut sama nebus. Di rumahnya. Ayo kita cari Uya Kuya. Dengan dia lantamnya berkata, gue gak akan pandang bulu siapapun yang bersalah di dalam skincare itu. Sekalipun Reza Gladys sama Sheila Saukia terbukti produknya dia berbahaya, gue akan tutup pabriknya, gue akan tutup kliniknya, gue akan penjarakan mereka. Ayo Uya Kuya. Ayo rame-rame kita cari Uya Kuya. Ayo Uya, kenapa dari kemarin kamu banyak podcast, banyak konten? Sekarang kemana kamu ya? Ayo Bang Uya, yuk, ayolah. Ayo dong, kamu kan sebagai Komisi 9 ya di DPR, ya Komisi 9 di DPR, harusnya Anda langsung sidak, ya kan, pabriknya loh. Kamu bilang kamu tahu pabriknya, saya akan tutup pabriknya. Kamu bilang akan tutup pabriknya. Diancam nepos paling. Ayo, Uya aja merusak mindset generasi muda. Benar sekali, benar. Ayo Om Uya Kuya, semangat. Anda sudah dan Ketua BPOM siap dijadikan saksi di persidangannya Nikita Mirzani. Dia siap menjadi saksi. Oke, berarti dia menjadi saksi ahli. Nah, kan gini, persidangan ini bakal masih panjang nih karena akan ada saksi-saksi ahli.
Nah, nanti akan dipanggil tuh saksi ahli. Bapak, benarkah produk ini berbahaya? Bapak, kenapa Bapak tidak merilis secepatnya kalau produk ini tidak berbahaya? Bapak, benarkah Bapak kandungannya kah? Karena di persidangan itu harus ada saksi ahli. Nanti BPOM, Kemenkes bakal jadi saksi ahli, guys. Loh iya, itu harus. Jadi kalau yang berbicara hanya Nikita, hanya Reza Gladys dan saksi-saksi kemarin Dr. Oki, itu kan sudah selesai semua. Nanti akan berjalan adanya saksi ahli. Karena di semua persidangan itu akan diajukan saksi ahli dari masing-masing kubu. Makin seru, betul, makin seru. Saksi ahli, benarkah ini adalah bentuk dari tata bahasa adanya pemerasan, benarkah? Itu saksi ahlinya. Dari segi BPOM-nya, dari Kemenkesnya, Kementerian Kesehatannya, apakah ini produk yang ada jarumnya? Boleh diperbolehkan untuk umum Bapak? Diperbolehkan untuk diperjualbelikan Bapak? Kira. Makanya siap-siap kalian untuk selalu berpikir dengan jernih, berpikir dengan waras, dengan logika. Kita di sini tidak membela sosoknya ya. Kita harus objektif, oke? Kita membela kasusnya. Kita mengikuti prosesnya dengan baik dan benar. Jadi, jangan tertawa terbahak-bahak dulu karena persidangan ini baru mulai, sayang. Ya, Kakak Fitri, persidangan ini baru mulai. Belum nanti saksi-saksi ahli akan datang. Kalau sudah kuncinya ketok hakim, ketok palu itu kalau sudah adanya saksi ahli. Betul. Uya kuya juga itu. Kita pokoknya gini, kita up terus ya. Uya kuya gitu. Jangan sampai dikerjain orang lain. Nggak gini loh, kan itu bisa ditelusuri ya. Reseller. Nanti para reseller pun bisa dijadikan saksi loh. Kalian menjadi resellernya Sela atau resellernya Reza itu dari mana? Kan dia bilang sudah ditarik lama, bla 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 kan. Jadi para reseller pun nanti mungkin akan dikumpulkan nih. Ayo, kalian beli di mana? Ada chattingannya, ada resinya, ada transfernya, ya kan? Ada pembeliannya. Itu reseller. Ya, ada saksinya reseller. Nah, nanti siapa nih pabrik yang buat ini? Pabrik mana nih yang mengeluarkan ini? Panjang sayang, panjang. Sumpah ngakak pedes langsung nusuk ke bahasanya. Betul kakak Mimi, betul. Semua akan ditanya kalau nanti persidangan ini menghadirkan saksi ahli. Ya, yang datang sekarang kan hanya saksi-saksi, bukan ahli. Ya, karena kalau saksi itu benar-benar dia paham betul produknya, paham betul apa yang mau dibicarakannya. Misalnya tentang jarum, misalnya tentang produknya, misalnya tentang pengeluaran surat edarnya gitu kan, tentang kandungannya. Itu namanya saksi ahli. Betul, memang kandungannya adalah ini. Kita uji lab bersama di situ. Gimana coba? Ternyata memang tidak betul. Ternyata jarum suntik itu tidak bisa diedarkan secara sembarangan, harus ada izinnya. Begitu juga para klinik-klinik. Misalnya kan alat kesehatan itu nggak bisa sembarangan sayang, harus ada izinnya. Untuk apa? Buat apa? Mau digunakan untuk treatment apa? Terima kasih Kakak Sania, sama-sama. Aku kira-kira 10 menit lagi, jam 1 aku langsung off. Kakak Etania, betul. Gak ada yang dibela. Kalau yang dibela benar, mengapa protes? Kalau yang dibela benar, kok jadi bela-bela ini kita? Bela-bela ini kita. Aduh sayang, dari tadi itu banyak saya tidak membela loh. Saya sedang membicarakan pengadilan, proses pengadilan sayang. Kan aku bilang ini tuh prosesnya akan panjang. Tidak ada yang kok bela-bela ini kita loh. Dari tadi saya emang, ya kita harus bela Nikita. Tidak, persidangan Nikita itu prosesnya masih panjang.
Ya, belum nanti saksi ahli. Dengar sekali lagi saya ucapkan. Dengar saya ucapkan. Saksi ahli yang akan berbicara tentang produk tersebut yang memang ahlinya. Jadi keputusan hakim itu akan dibuat oleh adanya saksi dari ahli. Misalnya saya kan bukan ahlinya, saya jadi tidak bisa berbicara. Nih produknya apa? Memang boleh diedarkan, memang boleh jarum suntik dijual bebas. Nanti si saksi ahli itu tidak bisa, harus sesuai, harus surat edarnya, pemesanannya harus gini gitu-gitu. Nggak ada yang belain dari tadi. Kalau mau masuk dari tadi sayang dari awal, jadi tahu saya membicarakan siapa. Kok gue kenapa ngomongnya jadi kayak panda? Di sini nggak ada sayang. Dari tadi kita itu membicarakan proses pengadilan yang akan panjang. Bukan cuma para saksi yang dipanggil, tapi nanti adanya saksi ahli. Seperti kan BPOM bilang kan ketuanya, saya siap kok hadir sebagai saksi ahli. Nah dia betul, memang gitu, ya kan? Hai Bang Andre. Hai Bang Andre nih, Bang Andre orang partai besar nih Bang Andre nih, ya kan? Bang Andre apa kabar? Gimana Bang Adian? Bang Adrian napi dulu kumaha Bang, sehat Bang Andre nih yang masuk ke saya, abangku. Sehat Abang? Kemana aja? Kemarin habis kongres ya di Bali. Waalaikumsalam, sehat Bang Maudi. Iya. Ya aku lagi sibuk kemarin, jadi sibuk urus papa aku. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Ini kan kasusnya bukan produk, tapi kasus pemerasan TPPU, Mbak. Kalau pemerasan TPPU kemarin sudah bicara dan sudah ditanya, itu adanya kesepakatan. Mbak nonton nggak sidangnya? Sudah dijawab di persidangan Mbakku sayang, dijawab sama Rejanya, dijawab sama suaminya si Reja, bahwa itu adalah kesepakatan. Selesai ya sampai di situ. Kalau mau ngikutin persidangan jangan dilihat di media sosial kakak, langsung datang ke persidangan. Jadi benar-benar dengar prosesnya, apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan. Kan benar ya, kesepakatan ya Pak Hakim. Barusan beliau menyatakan kesepakatan. Sudah ya kak, jangan bilang lagi TPPU. Yang ada ntar gue nggak salah ngomong TPU. Betul. Kesepakatan nominal. Kalau tertekan sayang, nggak ada cicilan. Udahlah, kita tidak membahas masalah kesepakatan TPPU. Kalau memang itu sudah terbukti, maka hakim memutuskan selesai. Kamu memeras. Makanya aku bilang, liatin prosesnya sayang. Kan di Reja pun waktu di pengadilan dia tidak sesuai dengan BAP. Dari awal dia hanya menceritakan saya dikatain, saya dihina, tapi tidak menceritakannya kenapa diperasnya, ada apa dan segala macam. Disebutkan ya, tapi kan ada gitu ya sayangnya ya. Udah ya, saya nggak mau terpancing, bener kakak, saya nggak akan terpancing kakak Rano. Terima kasih untuk ngasih tahu saya, karena saya gara-gara wadaja kemarin siapa tuh aku tuh di band live aku gara-gara emosi. Susah komen tapi tidak paham yang diomongin. Paham sayang, saya paham. Makanya lihat sidangnya. Dari tadi saya ngobrolin itu masalah proses persidangan Nikita Mirjani. Kan tiba-tiba gue capek ya. Apa kita terusin aja lah. Gue capek dari awal lagi. Alhamdulillah yang tadi stay tune di sini pada ngerti yang kita omongin itu adalah proses persidangan yang akan panjang. Ya kan, karena kan kemarin sudah disebutkan
alat buktinya itu adalah produknya, maka itu juga akan diproses. Benarkah? Kenapa terjadinya pemerasan? Kenapa terjadinya kesepakatan 4M? Karena ada produk yang akan di-review. Ada produk yang akan di-review dan produk itu tidak mau di-review. Karena apa? Karena memang produknya itu berbahaya. Tolong ya, jangan di-review, jangan. Kalau tidak di-review dan tetap dijual bebas, dan itu membahayakan masyarakat pada umumnya, sayang. Jadi haruskah gue bicara? Tarik napas. Udahlah. Karena apa? Babi? Oga? Bodoh amat. Itu bukan pemerasan. Bang Andre, tuh Bang Andre speak up loh. Bang Andre speak up loh. Makasih Bang Andre. Betul Bang Andre, karena banyak orang-orang yang berkepoten itu kayak ya banyak lah orang yang pada akhirnya saya mah tidak punya kapasitas untuk berkomen karena saya tidak punya keahlian apapun. Di sini saya sebagai deterjen yang saling sharing dengan kalian dengan apa yang saya tahu gitu ya. Jadi kenapa terjadinya gini, awal mulanya kenapa terjadi karena masalah mereview. Karena produknya berbahaya maka tidak mau direview. Udah itu aja intinya, guys. Tanya sama Bang Andre. Bang Andre ini dia salah satu orang partai besar yang memang bersama Bang Adian. Nabi dulu abang, salam buat Bang Adian ya kan. Jadi saya pun di sini bukan orang yang asal bicara, darling. Betul, maka kenapa terjadinya adanya 4M dan adanya pembicaraan dan adanya pencarian Niki. Lu diem dong Niki, bisa nggak Mail? Kasih tahu Niki dong, jangan di review barang gue. Jangan. Kalau Niki pemikirannya kalau gue tidak mereview barang ini dan lo masih menjual di luar sana, ini tuh membahayakan masyarakat banyak nih, kata Reja ke Niki gitu kan. Ini misalnya nih pembicaraan halus saya aja kan. Ya udah, nggak usah di review. Ya udah, lo mau berapa deh gue kasih deh, asal jangan direview ya barang gue. Kenapa barangnya tidak mau direview? Ternyata sudah terbukti BPOM mengeluarkan dan merilis bahwa barangnya itu yang mau direview Niki itu adalah produk yang berbahaya, sayang. Itu makanya kenapa saya bilang akan ada saksi ahli yang mengerti produk tersebut itu berbahaya atau tidak. Begitu sayang. Jadi pakai akal sehat. Kenapa diadakannya ini, kenapa itu, semua itu ada sebab dan akibatnya. Yang dibahas pemerasan, kenapa produk? Ya karena gara-gara produk itu akhirnya adanya kata pemerasan. Enggak tiba-tiba nggak ada apa-apa. Lo gue peras ya, lo kirim 4 juta. Emang kenapa gue kok lo peras? Ya udah lo gue peras aja deh. Sini 4 juta buat gue. Lah emang kenapa gue nih mau diperas? Kan orang bingung. Iya kan, istilahnya begitu. Wajah, bu dibayar berapa sama pembantunya tim Nik? Tuh kan, mereka tuh kalau belajar mulutnya ngomongnya tuh kayak yang nggak bersekolah, nggak berotak, ya kan? Semua orang yang membicarakan, padahal gue tidak membela Niki, gue membicarakan proses peradilan yang ada di Indonesia, proses peradilan yang sedang berlaku di dalam persidangannya Nikita Mirjani. KT dibayar berapa? Bayaran gue mahal, cinta. Bayaran saya mahal, Bang Andre tahu. Saya mah dibayarnya mahal. Semua orang ya yang speak up tentang, bahkan yang kita bicarakan bukan Nikita Mirjani loh. Kalau kamu gini, kalau saya dari tadi saya bicara, Nikita tuh orangnya baik loh. Nikita tuh orangnya keren loh. Dia tuh, saya dari tadi tidak membicarakan Nikita Mirjani. Saya dari tadi membicarakan proses persidangannya, sayang. Kalau saya dibayar saya mahal, saya nggak ada limit saya pembayarannya. Orang-orang tuh nggak akan bisa bayar saya mahal. Kalah pokoknya.
Nikita Mirjani aja sama saya mahalan saya karena saya nggak bisa dibayar. Karena setiap ada yang komen di persidangan, ibu selalu membackup. Ya kan emang lagi ngomongin persidangan, bukan lagi ngomongin oncom sama pete. Ya kan kalau orang lagi ngomong persidangan, ya kita komen yang ngomong persidangan. Lah orang komen di persidangan, masa saya jawabnya oncom sama pete? Ai kamu kunaon? Ih liar. Yang pinter atuh, ih, yang smart. Tuh pada ketraktir kalau ketar-ketir kalau terbukti berbahaya. Saya bingung. Lah kita memang dari tadi lagi membicarakan persidangan, sayang. Persidangan. Nggak lagi ngejelekin Reja. Isi Reja mah ya kulitnya mah begini, ternyata dia mah ya lah kagak ada dari tadi ngomongin dia. Wih Nikita tuh keren banget, kagak ada yang ngomong Nikita keren. Yang kita ngomongin persidangan, proses ya, prosesnya bakal panjang kayak kereta api yang nggak ada berhentinya, panjang. Lain kali kalau ngatain orang yang speak up tentang adanya kasus-kasus yang memang seru, jangan dibilang buzzer. Buat cipok loh. Terima kasih kakak. Wajah dibayar berapa bu jadi buzzer mafia skincare? Nikmir pasti bebas. Assalamualaikum. Emoh. Tadi namanya Jeda, sekarang namanya Wajah, jadi Sarno, Wanjaya, Jeda, sekarang Weja. Masya Allah, satu akun dia, satu akun bisa banyak nama. Astagfirullahaladzim. Kapain sih? Hai kakak Aca, aku juga bukan fansnya Nikmir, tapi kalau lihat kasus persidangan Nikmir ada greget kayak kasus Tom Lembong. Jangan bang, jangan ada politik di sini, ada orang politik. jangan bahas politik bang, di sini ada orang politik bang. Seserahan senada Depok nulis aja belum bisa belajar. Apa sih? Gue kira tadi Bun Mai. Hai kakak Baban. Shh, Bang Andres, iya bang ya, kan makanya bang, kalau kita bahas politik udah kemarin ya bang ya, kita bahas politik udah kemarin ya, pas pemilu lagi rame-ramenya ya bang ya. Kendria, aku sih nggak mau. Sarno ganti nama lagi jadi Kena. Kendra, tahu nggak ciri-ciri buzzer itu? Satu, akunnya nggak jelas, ya kan? Fotonya nggak jelas. Banyak buzzer teh, ya. Buat kalian yang di sini sabar ya. Kalau ada buzzer nggak usah ditanggepin, tapi diketawain aja. Tuh, dia kalimatnya sama si Kendra. Yakin akunku nggak jelas? Nggak tahu. Aku juga kan nggak follow kamu. Kakak Andin Batara, ya sama-sama kakak. Jadi yang kita bahas itu gini, yang kita bahas itu adalah permasalahan dan proses persidangan. Dari tadi kita tidak membahas siapapun, tidak membahas apapun, ya. Yang kita bahas prosesnya nih, seru banget gitu loh. Kenapa? Kan tadi ada yang bilang TPPU kali ya. Kenapa adanya TPU? Kok malah yang dibahas produk? Nah, kenapa terjadi adanya 4 miliar? Karena maunya akan adanya review produknya. Kenapa produknya nggak mau direview? Ternyata produknya berbahaya. Niki bilang kalau lu nggak mau di review, ya lu tarik semuanya barang-barang lu, jangan lu jual lagi. Itu membahayakan masyarakat gitu. Ternyata kan barang itu masih tercecer di e-commerce, masih ada.
Makanya Niki kasih tahu, hei para pemirsa, ibu-ibu yang ada di luar sana, jangan beli barang ini ya, gitu. Take down gak fittingnya, Niki? Jangan ngomong, jangan review barang itu, please. Aduh, gue kasih coklat ya, gitu ya. Masa iya saya mau meras? Aduh, minta 4 juta. Buat apa teh? Enggak, gue mau meras lo, sini minta 4 juta. Bingung, kenapa tiba-tiba minta 4 juta? Gitu. Sejak dia hidup dari zaman dulu. Niki mah ya sayang ya, kamu ngatain Niki nggak hidup. Masya Allah, Niki hidup. Niki hidup. Rumahnya alhamdulillah punya rumah. Sebelum ada kasus skincare ini ya, dia mah baik-baik aja sayang. Nggak kayak kita orang, kita mah kaum mendang-mending. Kita mencari duitnya alhamdulillah, hari ini dapat besok habis. Lah kalau Niki mah hari ini ada, buat besok masih ada. Dia mah hidup sebelum ada acara huru hara ini, dia hidup sayang. Ay kamu. Terus apa sih? Terus kan serasa klarifikasi mewakili Nikita. Kenapa sih? Nggak, lagian kamu teh aneh ya. Kalau saya approve sama Nikita Mirjani, terus kamu kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Membenci saya karena saya membicarakan Nikita Mirjani. Kenapa kamu membenci saya? Ada masalah apa sayang? Udah ambil air wudhu. Ambil air wudhu dulu Gi. Atau air tajin aja dah. Air wudhu nggak bisa membersihkan hati Anda yang kepanasan. Air tajin, coba air tajin pakai es.